Wanita ini selalu dikerubungi lalat saat berada di Masjidil Haram ketika melakukan ibadah haji. Ternyata penyebabnya gara-gara hal yang sangat mengejutkan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kisah Tanah Suci, kali ini kita akan membagikan lagi kisah nyata di Tanah Suci, yaitu tentang seorang wanita yang dikerubungi sama lalat. Bukan hanya 1-2 lalat, tapi banyak sekali lalat yang mengerubungi badan wanita ini. Mulai dari pakaiannya, kerudungnya, wajahnya dikerubungi sama lalat-lalat ini. Ternyata penyebabnya hal yang sangat-sangat mengejutkan. Baiklah, tonton video ini sampai selesai ya sahabat, supaya tidak gagal paham. Nah, kali ini kisah nyata tentang wanita yang dikerubungi lalat ini datang dari negeri jiran, Malaysia. Dikisahkan, ini adalah kisah nyata, dikisahkan oleh seorang pemandu travel umroh atau umroh dan haji yang ada di Malaysia. Dan ada seorang wanita, jamaah wanita yang saat itu mengikuti travel haji dan umroh tersebut, menceritakan kepada pemilik travel bahwa dirinya mengalami hal yang sangat mengejutkan, yaitu dikerubungi lalat setiap kali dia keluar hotel, mau kemanapun dia selalu dikerubungi sama lalat. Langsung saja berikut cerita selengkapnya. Kita sebut saja nama wanita itu adalah Siti. Siti adalah seorang wanita asal Malaysia. Pada sekitar tahun 2004, dia melakukan ibadah haji ke Tanah Suci. Awalnya semuanya berjalan lancar, mulai dari persiapan hingga keberangkatan, naik pesawat sampai Jeddah. Terus kemudian ketika di Mekah, semuanya pada awalnya itu semuanya berjalan lancar. Di awal-awal ibadah haji pun juga masih berjalan lancar, tidak ada hal aneh yang terjadi. Namun setelah beberapa hari melakukan ibadah haji di Tanah Suci, yaitu tepatnya sebelum melakukan ibadah di Arafah, tiba-tiba kejadian aneh terjadi menimpa Siti. Tiba-tiba ada satu lalat yang hinggap di tubuh Siti. Siti pun segera menyeka lalat itu supaya pergi dan mengusirnya supaya pergi. Tapi lalat itu kembali lagi. Ini baru satu lalat. Kemudian muncul lagi lalat yang lain, ada 2 lalat. Terus Siti mengusirnya. Memang lalat itu terbang tapi kembali menempel ke badan atau pakaian Siti. Setelah itu muncul lagi, semakin banyak lalat yang muncul, lalu hinggap di pakaian Siti, di kerudung Siti, di wajah Siti. Siti selalu mengibas-ngibaskan tangannya supaya lalat itu pergi. Memang lalat itu ketika dikibas-kibaskan gitu, mereka terbang, tapi setelah tidak dikibaskan, hinggap lagi, begitu seterusnya. Hingga totalnya ada sekitar 20 lalat yang mengerubungi Siti. Lalat ini hewan yang sangat mengganggu ya sahabat. Kita saja kalau ditempeli satu lalat itu rasanya jijik, risih. Apalagi pas lagi tidur atau ibadah, sholat misalnya, tiba-tiba ada lalat yang nempel. Ini rasanya sangat-sangat mengganggu ya, sangat risih. Dan seperti menyimbolkan bahwa badan kita ini berbau busuk. Soalnya lalat-lalat kan suka sama hal-hal yang berbau busuk seperti sampah, kotoran, dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya ada lalat yang hinggap, walaupun itu cuma satu lalat saja hinggap di tubuh kita, itu rasanya kayak wah, sepertinya saya bau badan, atau mungkin saya kurang menjaga kebersihan begitu. Soalnya lalat itu memang simbol kotor dan najis, simbol kotoran dan najis begitu ya. Nah, setelah ada banyak sekali lalat yang hinggap di tubuh Siti, ada sekitar 20 lalat ketika dihitung.
Siti pun semakin tidak nyaman dong ketika berada di luar, misalnya di tempat terbuka seperti Masjidil Haram ataupun banyak orang, dia selalu dilihatin sama orang karena ini orang kok banyak lalatnya ya, apa mungkin nggak mandi atau bau badan gitu. Terus Siti selalu berusaha mengibas-ibaskan tangannya mengusir lalat-lalat tersebut. Hal ini pun membuat orang-orang jadi melihat dia kayak, hah, kok banyak lalat gitu. Nah, keadaan seperti itu terus terjadi sehingga membuat Siti ini jadi malu, tidak nyaman, dan ibadahnya pun terganggu. Bahkan Siti sampai saking malunya, Siti ini tidak mau keluar hotel dan memilih untuk berdiam diri di dalam hotel saja, karena kalau keluar hotel pasti dilihatin banyak sekali orang. Nah, di dalam hotel pun ternyata lalat itu tidak juga pergi. Baru ketika Siti masuk ke kamar mandi, terus mandi, baru lalat itu pergi. Tetapi itu hanya sementara saja ya, soalnya lalat-lalat itu kembali lagi ke badan Siti. Bahkan di kamar hotel pun Siti dihinggapi sama lalat. Terus Siti menyemprotkan cairan pengusir serangga atau seperti baygon gitulah, dan memang lalat-lalat itu mati. Tapi setelah itu kan Siti merasa, oh ini sudah aman, lalat-lalat ini sudah pada mati kena semprot. Terus Siti keluar mau sholat di Masjidil Haram, tapi tiba-tiba lalat yang baru datang mengerubungi Siti lagi. Kejadian ini pun langsung membuat Siti kayak, ada yang salah nih gitu. Padahal Siti sudah mandi, sudah wangi, kok masih dikerubungi lalat gitu. Nah, Siti pun akhirnya mengadu nih ke pemimpin atau pemilik travel haji dan umroh itu. Terus bilang ke ustazahnya, kok aku mengalami kejadian yang aneh gini ya ustazah, setiap hari dikerubungi sama lalat, terus jadi gak nyaman. Siti baru melapor kejadian itu setelah 3 hari menderita karena dikerubungi banyak sekali lalat. Ustazah pun lalu memberi nasihat kepada Siti supaya introspeksi diri, karena semua kejadian yang ada di tanah suci ini terjadi akibat dari apa yang sudah kita lakukan sebelumnya. Mungkin di tanah air melakukan dosa atau kesalahan, maka akan dibalas di tanah suci, atau mungkin bisa jadi melakukan kesalahan atau dosa ketika berada di tanah suci dan mendapatkan balasan itu seketika saat berada di situ. Kemudian Siti pun mulai introspeksi diri. Kira-kira dosa apa sih yang dilakukan Siti sampai segitunya mendapat teguran dari Allah SWT? Dipikir, akhirnya Siti pun sadar dan mengakui dosa-dosanya. Di hadapan ustazah itu Siti bilang, iya benar ustazah, saya sudah melakukan banyak sekali dosa ketika berada di tanah air di Malaysia. Saya ini seorang rentenir, saya ini memberikan pinjaman uang kepada orang-orang yang membutuhkan dengan bunga yang tinggi. Jadi saya kasih pinjam, misalnya kalau di Malaysia kan ringgit, 100 ringgit, maka nanti orang-orang itu harus bayar ke saya atau mengembalikan uang itu 110 ringgit. Nah, hasil dari riba atau bunga pinjaman itu Siti kumpulkan, dan Siti jadi orang kaya di tempatnya. Bahkan Siti bisa membeli mobil dan sebagainya dan mencukupi kebutuhan hidupnya, bahkan bisa buat menabung untuk pergi haji ini. Jadi uang yang digunakan Siti untuk pergi haji ini ya hasil dari riba, yang jelas-jelas dalam Islam riba itu dilarang, sangat-sangat dilarang, dan karena itu riba itu adalah haram ya. Maka ustazah pun langsung menyuruh Siti untuk segera bertaubat. Siti, kamu harus segera bertaubat, terus memperbanyak istighfar, sholat taubat. Pokoknya mumpung ada di tanah suci nih, kamu harus banyak-banyak bertobat, semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kamu. Dan jangan dilakukan lagi ya Siti, nanti kalau sudah pulang ke tanah air, kamu jangan jadi rentenir lagi ya, kamu usaha yang lain. Lalu setelah itu Siti pun melakukan sholat taubat di depan Ka'bah, terus
istighfar sebanyak-banyaknya selagi masih ada di tanah suci. Pokoknya tak henti-hentinya Siti ini menyesal dengan semua kesalahannya sambil menangis, bersujud menangis. Pokoknya 100% dia sudah tobat. Nah, setelah melakukan sholat tobat, istighfar, Siti pun sudah semakin tenang karena lalat-lalat itu tiba-tiba hilang satu persatu. Jadi tidak langsung hilang semuanya, lalat-lalat itu terbang pergi satu persatu hingga akhirnya benar-benar lalat itu sudah pergi semuanya. Nah, setelah itu Siti baru bisa nyaman lagi melanjutkan ibadah hajinya. Nah, sekian kisah kali ini. Semoga kita dapat mengambil pelajarannya dari kisah kali ini bahwa riba itu haram hukumnya dan pasti mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita selagi masih hidup mungkin ada yang bersentuhan dengan riba, maka kita harus segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun supaya tidak mendapatkan murkanya. Nah, sekian video kita kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.